Assalamualaikum, selamat datang kembali di sesi kita. Anda tahu kan, dalam Islam Sunni itu ada 6 kitab hadis yang jadi pegangan utama. Namanya Kutub Al-Sittah. Betul, 6 kitab induk. Nah, hari ini kita mau, kita bedah tuntas koleksi ini. Kita pakai acuan sebuah laporan analisis yang, wah, lumayan dalam ini pembahasannya. Iya, laporannya menarik banget karena nggak cuma ngasih daftar isi, tapi juga ngebongkar gimana sih proses penyusunan kitab-kitab super penting ini. Prosesnya itu ternyata rumit dan penuh cerita. Nah, itu dia poinnya. Jadi, misi kita hari ini, kita pengen paham bener apa itu Kutub Al-Sittah. Terus gimana para ulama hebat zaman dulu itu nyusunnya pakai metode yang super ketat. Kenapa juga koleksi ini bisa punya wibawa segede itu. Dan ini nih, ada beberapa fakta sejarahnya yang, cukup bikin kaget loh. Siap ya? Kita telusuri bareng-bareng. Al-Sittah ini bukan sekedar tumpukan buku tebal. Ini kayak gimana ya, representasi kerja keras luar biasa para ulama di abad ke-9, ke-10 Masehi. Usaha membakukan sunnah Nabi ya? Tepat, mereka berusaha keras mengkanonisasi ajaran dan teladan Nabi Muhammad SAW, yaitu sunnah. Jadi ya wajar kalau kitab-kitab ini jadi fondasi utama buat hukum, buat akidah, bahkan etika dalam tradisi Sunni. Pengaruhnya wah besar sekali. Oke. Biar nggak bingung, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kutub Al-Sittah, artinya apa sih itu sebenarnya? Secara harfiah sih gampang ya, kutub itu kitab-kitab, sitah itu 6, jadi ya 6 kitab. Kadang ada juga yang nyebut al-sihah, al-sittah. Oh, 6 kitab sahih gitu ya? Betul, 6 kitab sahih. Nah, sumber kita ini nyebut kalau proses kompilasi, proses ngumpulin dan nulisnya itu terjadi di rentang waktu yang relatif berdekatan. Kira-kira antara tahun 840 sampai 912 Masehi. Cukup singkat ya untuk karya kolosal kayak gini. Iya, relatif singkat memang. Dan ke-6 kitab ini kan dinamai sesuai penyusunnya ya, para imam muhaddis legendaris itu. Persis. Ada Sahih Al-Bukhari, terus Sahih Muslim, lalu ada Sunan Abu Daud, Jami At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai yang terkenalnya yang Al-Sunan Al-Sughra, versi ringkasnya, dan terakhir Sunan Ibnu Majah. Nah, 6 inilah yang secara umum disepakati sebagai kutub Al-Sittah. Oke, 6 nama besar. Tapi tadi disebut ada yang soih, ada yang sunan. Berarti nggak semua statusnya sama rata dong ya? Ada kayak tingkatan gitu? Nah, betul sekali. Ada semacam hierarki tingkatan otoritas yang diakui luas di kalangan ulama. Di puncak paling atas, itu ada 2, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Itu yang disebut Al-Sahihain ya? 2 kitab sahih. Tepat, Al-Sahihain. Kenapa mereka di puncak? Ya karena kriteria kesahihan hadisnya dianggap paling ketat, paling tinggi. Jadi kalau ulama mau cari dalil yang paling kuat, biasanya rujukannya ya ke 2 kitab ini dulu. Oke. Terus 4 yang lain posisinya gimana? Nah, 4 sisanya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, sama Ibnu Majah, itu umumnya dikelompokkan sebagai kitab-kitab sunan. Fokus utama mereka ini lebih spesifik ke hadis-hadis yang berkaitan langsung sama hukum Islam. Istilahnya hadis ahkam. Jadi urutannya gitu, Bukhari Muslim paling top, baru disusul 4 kitab sunan ini. Nah, ini nih, bagian yang paling, bikin saya penasaran banget dari laporan ini. Ternyata, istilah Kutub Al-Sittah itu dulunya bukan buat kitab hadis ya. Gimana ceritanya itu? Iya, ini temuan yang cukup mencengangkan ya dari analisis sumber kita. Jadi jauh sebelum era para imam hadis ini, sekitar abad kedua Hijriyah lah, istilah kutub asitah itu ternyata dipakai buat nunjuk 6 kitab fikih penting dari mazhab Hanafi. Kitab fikih, bukan hadis. Iya, kitab fikih. 6 kitab fikih Hanafi ini bahkan sempat kayak jadi rujukan hukum resmi negara gitu zaman Khalifah Harun al-Rashid. Dan yang menarik, status ke-6 kitab fikih itu setara. Nggak ada hierarki, nggak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Semuanya dianggap otoritatif. Wah, jadi istilahnya kayak dipinjam gitu ya? Atau dipakai ulang buat konteks hadis? Kok bisa gitu? Nah, sumber kita ini punya budaan menarik. Ini bisa jadi semacam strategi marketing lah ya dari para ulama hadis di masa-masa berikutnya. Kira-kira setelah abad ke-5 Hijriyah, pasca periode Mihnah itu. Strategi gimana maksudnya?
Ya kan mereka perlu mempopulerkan koleksi hadis mereka ini yang baru selesai disusun. Dengan meminjam istilah kutub al-sitah yang udah kadung populer dan punya wibawa hukum dari tradisi Hanafi, harapannya koleksi hadis ini jadi lebih gampang diterima masyarakat luas. Biar dapat pengakuan, bahkan mungkin dianggap punya dimensi kesakralan tersendiri. Oh gitu ya. Jadi ada pergeseran makna istilah dari 6 kitab fikih yang setara, jadi 6 kitab hadis yang punya tingkatan, ada hierarkinya. Persis, dan menurut analisis di sumber ini, pergeseran makna dan munculnya hierarki di koleksi hadis ini punya implikasi yang nggak sepele loh. Ini mempengaruhi cara orang memahami dan menggali hukum Islam di era-era selanjutnya. Nanti kita bahas lagi deh soal ini. Oke, menarik banget. Itu sejarah istilahnya. Nah, sekarang kita balik ke proses penyusunannya. Kan ada ribuan hadis tuh di tiap kitab. Gimana caranya para imam ini bisa yakin, seyakin-yakinnya kalau itu semua beneran dari Nabi Muhammad SAW? Pasti metodenya canggih banget. Canggih dan ketat luar biasa. Justru ini salah satu legasi terbesar mereka. Mereka itu mengembangkan satu sistem metodologi yang kompleks dan detail banget. Namanya Ulum al-Hadis atau ilmu hadis. Tujuannya apa tuh ilmu hadis? Simpel aja tujuannya, memastikan otentisitas, keaslian, setiap hadis yang diriwayatkan. Kenapa harus dipastiin? Ya karena hadis itu kan sumber hukum dan ajaran kedua setelah Al-Quran dalam Islam Sunni. Jadi, kebenarannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nggak boleh sembarangan. Inti dari metode cek keaslian ini gimana? Apa aja yang dicek? Ada dua pilar utama yang jadi fokus banget. Pertama, mereka ngecek rantai periwayatannya. Harus nyambung terus dari awal sampai akhir. Nggak boleh ada yang putus di tengah jalan. Rantai ini yang disebut sanad. Oke, sanad. Terus yang kedua? Kedua, mereka periksa isi atau teks hadisnya itu sendiri, namanya matan. Matan ini harus dipastiin logis, nggak aneh, nggak bertentangan sama Al-Quran atau hadis lain yang udah jelas sahih. Terus juga harus dipastikan nggak ada cacat-cacat tersembunyi, ilah namanya, atau kejanggalan syadz dalam redaksi atau maknanya. Jadi, dicek luar dalam. Sanad ini kayaknya penting banget ya. Sampai ada ungkapan terkenal itu. Kalau bukan karena sanad, orang bisa ngomong apa aja sesukanya tentang agama. Betul banget. Ungkapan itu nunjukin betapa krusialnya konsep traceability, ketertelusuran, dalam tradisi Islam. Siapa ngomong apa, dapat dari siapa, gurunya dapat dari siapa lagi, terus sampai ke Nabi. Runtutannya harus jelas dan bisa diverifikasi. Makanya ada aturan cara nerima riwayatnya juga ya. Kayak harus denger langsung gitu. Iya, ada metode transmisi yang diatur ketat. Yang paling ideal itu sama. Murid dengar langsung dari lisan gurunya. Atau qiraah. Murid baca catatannya di depan guru buat dikoreksi. Ada juga ijazah, semacam lisensi buat meriwayatkan. Intinya, proses transfer ilmunya itu harus terkontrol dan terverifikasi. Nggak asal klaim. Oke, jadi rantainya cek, isinya matan cek. Terus, orang-orang yang ada di rantai sanad itu, para perawinya, itu juga diselidiki kan ya? Nggak sembarang orang bisa jadi perawi. Nah, ini dia jantungnya proses verifikasi hadis. Namanya ilmu jarh wa ta'dil. Gampangnya, ini kayak ilmu kritik dan penilaian kredibilitas perawi. Jadi setiap nama yang tercantum di sanad itu, biografinya ditelusuri habis-habisan. Rekam jejak hidupnya, sifatnya, kemampuannya, semua digali. Wah, kayak background check super ketat zaman sekarang dong ya? Bahkan mungkin lebih ketat dan lebih dalam lagi. Karena ini menyangkut integritas penyampaian ajaran Nabi. Kriterianya apa aja tuh? Biar seorang perawi dianggap lulus sensor dan bisa diterima riwayatnya. Wah, syaratnya ketat banget. Standar minimalnya. Dia harus muslim, berakal sehat, udah dewasa, akil balil. Terus dia harus adil. Adil di sini maksudnya punya integritas moral yang tinggi. Nggak pernah bohong, nggak fasik, bisa jaga kehormatan diri. Terus ada syarat kemampuan juga. Ada, dan ini penting banget. Dia harus dabit. Dabit itu artinya punya daya ingat yang kuat, presisi, teliti banget pas ngapalin dan nyampein hadis. Nggak boleh pelupa atau sering salah. Jadi kombinasi antara moralitas dan kapasitas intelektual, terutama memori. Oke. Terus kalau ada beda pendapat nih soal satu perawi, misalnya ada ulama yang bilang dia bagus, tapi ada juga yang bilang dia ada cacatnya. Gimana nentuinnya? Nah, disinilah berlaku satu kaidah emas dalam ilmu hadis. Al-jar muqaddam ala at-ta'dil.
Artinya apa tuh? Artinya, kritikan atau celaan, jarh, itu lebih diutamakan daripada pujian, ta'dil. Maksudnya, kalau ada satu aja kritikan yang serius dan terbukti valid mengenai kredibilitas seorang perawi misalnya, dia pernah bohong atau hafalannya lemah, itu udah cukup untuk membuat riwayatnya diragukan atau bahkan ditolak. Meskipun mungkin ada banyak ulama lain yang muji dia. Seketat itu ya? Kenapa harus gitu? Prinsip kehati-hatian. Karena ini menyangkut ajaran Nabi, standarnya harus setinggi mungkin. Mending menolak riwayat yang sedikit meragukan daripada menerima riwayat yang ternyata salah. Ini menunjukkan betapa rasional dan empirisnya upaya para ulama hadis dulu. Mereka nggak asal percaya. Oke. Kebayang sekarang betapa rumit dan ketatnya proses verifikasi hadis itu. Nah, sekarang kita coba fokus kedua kitab juaranya tadi. Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sama-sama dianggap paling sahih. Tapi katanya metodenya ada sedikit perbedaan ya. Apa tuh bedanya? Ya, keduanya memang ada di level teratas tapi punya cita rasa metodologi yang sedikit beda. Imam Al-Bukhari itu dikenal sebagai yang paling-paling ketat syaratnya. Nggak ada lawan. Seketat apa contohnya? Syarat utamanya gini, buat beliau nggak cukup kalau seorang perawi dan gurunya itu cuma hidup sejaman, muasarah. Harus ada bukti konkret kalau mereka berdua itu pernah ketemu langsung, minimal sekali seumur hidup. Istilahnya liqa. Harus ada bukti pernah ketemu. Kenapa sampai segitunya? Iya, untuk memastikan nggak ada keraguan sedikit pun kalau si perawi itu beneran dengar hadisnya langsung dari gurunya. Menutup celah kemungkinan riwayat munqati terputus, meskipun perawinya sejaman. Detail banget kan? Iya. Terus soal milih perawinya gimana? Sama ketatnya? Sama ketatnya, Imam Bukhari itu super selektif. Beliau cuma mau ngambil hadis dari perawi kelas A+, yang kombinasi antara hafalan super kuat, hifot, ketelitian tingkat dewa, itqon, dan udah lama banget berguru, mulazamah. Perawi yang sedikit aja diragukan biasanya nggak masuk Sahih Bukhari. Ada ciri khas lain dari Sahih Bukhari? Ada. Susunan bab-bab dalam Sahih Bukhari itu kental banget nuansa fikihnya. Judul babnya, yang sering disebut Tarajim Al-Bukhari, itu seringkali mencerminkan pandangan atau istimbat hukum Imam Bukhari sendiri dari hadis yang dicantumkan di bawahnya. Jadi Sahih Bukhari itu bukan cuma kumpulan hadis, tapi juga kayak kitab fikih tersirat. Oke, itu Bukhari. Nah, kalau Imam Muslim gimana? Beliau kan juga nyaring dari ratusan ribu hadis ya katanya. Betul, Imam Muslim juga luar biasa kerjanya. Nyaring dari sekitar 300.000 hadis selama belasan tahun. Nah, bedanya sama Imam Bukhari, terutama soal syarat perawi tadi, Imam Muslim mensyaratkan perawi dan gurunya itu hidup sejaman, muasarah, dan secara logis ada kemungkinan mereka bisa ketemu. Tapi beliau tidak mewajibkan harus ada bukti fisik pernah ketemu, liqa seperti Bukhari. Oh, jadi di syarat pertemuan ini sedikit lebih longgar ya dibanding Bukhari? Sedikit lebih longgar, tapi tetap sangat ketat standarnya secara umum. Cuman nggak se-ekstrim Bukhari soal syarat liqa itu. Tapi banyak yang bilang keunggulan Sahih Muslim itu justru ada di cara penyajiannya ya, lebih rapi gitu. Tepat sekali. Ini yang bikin banyak pengkaji hadis modern atau pemula kadang lebih nyaman belajar dari Sahih Muslim. Imam Muslim itu sistematis banget nyusunnya. Rapi gimana maksudnya? Pertama, beliau itu ngumpulin semua jalur periwayatan, sanad, untuk satu hadis yang sama di satu tempat, biasanya dalam satu bab. Jadi kita bisa langsung bandingin variasi redaksi, matan, atau sanadnya. Kedua, beliau sangat menghindari pengulangan hadis yang sama persis di bab-bab yang berbeda, jadi lebih efisien. Nggak kayak Bukhari yang kadang ngulang hadis di bab berbeda untuk nunjukin aspek fikih lain ya? Iya, Bukhari kadang sengaja mengulang untuk tujuan istinbat fikih. Kalau Muslim lebih fokus ke penyajian hadisnya secara utuh dan sistematis. Beliau juga detail banget bedain lafaz periwayatan kayak haddasana, guru kami memberitahu kami, sama akhbarana, guru kami mengabarkan kepada kami. Ini nunjukin tingkat presisi beliau dalam mencatat proses transmisi hadisnya. Secara penyusunan dan pedagogi, banyak yang mengakui Sahih Muslim lebih unggul. Oke, jadi kalau mau disimpulkan secara kasar gitu, Bukhari itu rajanya soal keketatan syarat perawi. Harus ketemu. Sementara Muslim, meskipun juga super ketat, tapi menangnya di kerapian dan sistematika penyusunan kitabnya. Bisa dibilang gitu ya, konsensus ulama umumnya begitu. Keunggulan utama Bukhari ada di aspek riwayah, kualitas filtrasi perawi, dan sanadnya yang nggak tertandingi. Sementara keunggulan utama Muslim ada di aspek dirayah dan penyajiannya, kualitas kompilasi, dan sisi pedagogisnya. Tapi kenapa Bukhari tetap dianggap nomor satu secara umum?
Karena dalam tradisi ilmu hadis, prioritas tertinggi memang selalu diletakkan pada otentisitas sumber, yaitu kualitas perawi dan kesinambungan sanadnya. Disitulah Bukhari menetapkan standar emas yang paling tinggi. Jadi meskipun Muslim unggul di penyajian, keketatan Bukhari dalam filter perawi membuatnya tetap di peringkat pertama. Oke, jelas banget sekarang perbandingan Al-Syahihain. Nah, kita geser yuk ke 4 kitab lainnya yang sering disebut kitab-kitab sunan itu. Apa sih fokus utama mereka bedanya sama Sya'ain? Nah, keempat kitab ini, Sunan Abu Daud, Jami' at-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah, fokus utamanya, sesuai namanya Sunan, adalah mengumpulkan hadis-hadis yang jadi landasan buat praktik hukum Islam sehari-hari. Hadis ahkam lah istilahnya. Makanya bab-babnya kayak di buku fikih ya. Bab sholat, bab puasa, bab jual beli. Persis. Susunan babnya itu ngikutin sistematika pembahasan dalam kitab-kitab fikih. Tujuannya memang biar gampang diakses sama para ahli fikih, fuqaha, atau siapa aja yang mau cari dalil hukum untuk satu masalah tertentu. Jadi fungsinya lebih sebagai kitab rujukan hukum praktis. Kalau standar kesahihannya gimana? Seketat Bukhari Muslim juga? Mereka sedikit di bawah Al-Syahihain, tapi bukan berarti isinya nggak berkualitas ya. Misalnya Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasai. Mereka ini berusaha mencari titik tengah antara menjaga kualitas hadis dengan memastikan cakupan topik hukumnya selengkap mungkin. Maksudnya gimana tuh? Kadang-kadang, kalau untuk satu bab fikih tertentu mereka nggak nemu hadis yang tingkatannya sohih menurut kriteria mereka bisa jadi tetap mencantumkan hadis yang levelnya di bawah itu, misalnya hasan, baik, atau bahkan kadang-kadang do'if sekalian. Loh, kok hadis lemah dimasukin? Tujuannya bukan untuk dijadikan dalil utama, tapi lebih untuk melengkapi pembahasan bab hukumnya, biar nggak kosong sama sekali. Hadis lemah ini, menurut sebagian ulama, dalam kondisi tertentu, misalnya nggak ada hadis lain yang lebih kuat dan topiknya bukan soal akidah atau halal haram yang prinsipil, masih bisa dipertimbangkan sebagai pendukung atau sekedar informasi tambahan. Oh gitu. Terus, di antara kitab sunan ini, ada yang dianggap paling ketat nggak? Ada. Umumnya, Sunan An-Nasai dianggap punya syarat yang paling mendekati keketatan As-Sahihain, terutama Bukhari. Makanya, kadang dalam urutan hierarki, Nasai ditaruh di posisi ketiga setelah Bukhari dan Muslim oleh sebagian ulama. Oke, nah, ada satu yang namanya beda sendiri nih. Jami' at-Tirmidzi. Kok Jami' kumpulan komprehensif, bukan sunan? Apa bedanya? Pertanyaan bagus. Disebut Jami karena cakupan kitab Imam Tirmidzi ini memang lebih luas daripada sekedar hadis hukum, ahkam. Beliau juga memasukkan hadis-hadis tentang topik lain. Topik apa aja contohnya? Ada tentang sifat-sifat dan kepribadian Nabi, Syama'il, ada tentang tafsir ayat Al-Quran, tentang sejarah tarikh, tentang fitnah akhir zaman, fitan, keutamaan sahabat, manakib, dan lain-lain. Jadi lebih komprehensif, makanya Jami. Wah, lengkap ya. Tapi kontribusi terbesar Tirmidzi sering disebut soal klasifikasi hadis ya? Nah, ini dia. Menurut analisis di sumber kita, ini salah satu kontribusi paling monumental dari Imam Tirmidzi. Beliau itu bisa dibilang yang mempopulerkan dan memberikan definisi yang lebih jelas dan aplikatif untuk kategori hadis hasan. Hadis hasan itu apa sih bedanya sama sahih? Kan sama-sama diterima ya? Iya, sama-sama diterima sebagai dalil. Bedanya tipis. Gampangnya gini, kalau hadis sahih itu kayak nilai A++, semua syarat terpenuhi sempurna, termasuk perawinya punya ingatan super dabit. Nah, kalau hadis hasan, itu kayak nilai A atau A-, sanadnya nyambung, perawinya juga adil, terpercaya, tapi mungkin tingkat kekuatan hafalannya dabit sedikit di bawah perawi hadis sahih. Tapi yang penting, hadisnya tetap selamat dari kejanggalan syadz dan cacat tersembunyi ilah. Jadi kualitasnya bagus, tapi nggak sesempurna sahih gitu ya? Tepat. Nah, Imam Tirmidzi ini hebatnya, beliau seringkali ngasih label atau penilaian derajat hadis langsung di kitabnya setelah menyebutkan hadis. Misalnya beliau bilang, hadis ini hasan sahih, atau hasan gorib, atau hasan, atau kadang do'if. Ini ngebantu banget buat para ulama dan penuntut ilmu setelahnya. Jadi lebih eksplisit ya penilaiannya? Betul, ini inovasi penting. Beliau juga memperkenalkan konsep hasan li ghoirihi, yaitu hadis yang aslinya mungkin sedikit lemah, tapi karena ada riwayat-riwayat lain yang mirip dan saling menguatkan, derajatnya jadi naik kelas menjadi hasan. Ini membuka pintu untuk memanfaatkan lebih banyak hadis sebagai dalil. Keren banget Imam Tirmidzi. Nah, terakhir nih, Sunan Ibnu Majah. Kenapa kitab ini sering ditaruh di urutan paling bontot, ke-6?
Sunan Ibnu Majah ini memang yang paling belakangan diakui masuk ke dalam klub eksklusif Kutub As-Sittah. Butuh waktu beberapa abad sampai ulama sepakat memasukkannya. Tujuannya disusun kayaknya memang untuk melengkapi bab-bab fikih yang mungkin belum tercakup secara lengkap di 5 kitab sebelumnya. Terus kenapa dianggap paling rendah otoritasnya? Karena secara umum kalau dihitung persentasenya, Sunan Ibnu Majah ini memuat lebih banyak hadis yang derajatnya dhaif, lemah, atau bahkan mungkar, sangat lemah ditolak dibandingkan kelima kitab lainnya. Ada juga hadis-hadis unik yang cuma ada di Ibnu Majah dan gak ditemukan di kitab lain yang statusnya seringkali diperdebatkan. Jadi filosofinya beda ya? Lebih mentingin kelengkapan bab hukum daripada kesahihan mutlak. Kelihatannya begitu, seolah-olah prioritasnya adalah yang penting setiap topik hukum ada dalil hadisnya. Meskipun kualitas hadisnya mungkin gak setinggi standar kitab-kitab lain, terutama Al-Sahihain. Ini menunjukkan adanya spektrum prioritas yang berbeda di antara para penyusun Kutub As-Sittah. Oke, jadi kita udah lihat ya keragaman metode dan fokus di antara 6 kitab ini. Nah, analisis dalam sumber kita ini kan nggak cuma deskriptif atau muji-muji aja. Ada juga sisi kritisnya nih soal Kutub Al-Sittah dan dampaknya. Apa aja tuh poin-poin kritis yang diangkat? Iya, ini bagian yang penting juga, biar pemahaman kita utuh dan nggak cuma satu sisi. Analisis kritis ini bukan untuk meremehkan ya, tapi untuk memahami konteks dan implikasinya. Pertama, yang disoroti itu soal hierarki tadi. Hierarki Bukhari Muslim di puncak itu ya? Kenapa dikritik? Struktur hierarki ini, menurut sebagian pandangan yang dikutip sumber, dianggap berpotensi membatasi atau mengerangkeng ijtihad ulama-ulama di masa kini. Kenapa? Karena ada kecenderungan untuk terlalu terpaku hanya pada hadis-hadis di level teratas, Shahihain sebagai dalil utama. Padahal, seperti kita bahas tadi, fokus utama Shahihain itu kan banyak di ibadah ritual. Sementara problem kehidupan modern kan jauh lebih kompleks dan luas. Kalau cuma mengandalkan hadis dari Shahihain, khawatirnya banyak persoalan kontemporer yang nggak ketemu jawabannya secara langsung. Ini bisa berisiko menyebabkan stagnasi atau kekakuan dalam fikih. Masuk akal juga. Terus ada isu soal sakrarisasi juga ya? Maksudnya gimana? Iya, status Kutub Al-Sittah yang begitu tinggi, ditambah nama besar dan sejarah istilahnya itu, lama-kelamaan menciptakan semacam aura sakral di sekeliling koleksi ini. Akibatnya, jadi terasa agak tabu atau sulit untuk dikaji secara kritis. Jadi kayak nggak boleh dipertanyakan gitu ya? Kurang lebih begitu kesannya bagi sebagian orang. Nah, ada pandangan menarik di sumber kita yang menyarankan mungkin ada baiknya kita mencoba melihat kembali koleksi ini lebih sebagai kitab-kitab fungsional, entah sebagai sumber hadis atau bahkan sebagai cerminan fikih penyusunnya. Mirip fungsi awal istilah Kutub As-Sittah untuk fikih Hanafi. Tujuannya biar lebih terbuka untuk dianalisis secara historis dan kritis, tanpa terbebani oleh kesakralan yang mungkin berlebihan. Ini dianggap bisa membantu membebaskan energi ijtihad juga. Oke. Poin kritis berikutnya soal kemungkinan adanya bias topik. Maksudnya gimana tuh? Kok bisa ada bias? Ini poin yang cukup sensitif tapi penting. Kalau kita analisis secara tematik, kelihatan banget kan tadi Asy-Syahihain itu sangat kaya dengan hadis-hadis soal ibadah ritual, ibadah mahdhah, sholat, puasa, zakat, haji, zikir, doa, dan lain-lain. Tapi uniknya hadis-hadis yang berkaitan dengan isu-isu politik kenegaraan, suksesi kepemimpinan, imamah khilafah, atau hubungan penguasa rakyat, itu jumlahnya sedikit sekali. Bahkan bisa dibilang hampir nggak ada di Syahihain. Wah, iya juga ya. Implikasinya apa dong kalau gitu? Ini memunculkan spekulasi. Jangan-jangan ada semacam filter atau bias yang nggak disengaja atau mungkin juga disengaja, yang dipengaruhi oleh kondisi sosiopolitik pada masa penyusunan kitab-kitab itu, abad ke-9 Masehi, era Abbasiyah. Misalnya, kenapa riwayat-riwayat dari jalur keluarga Ali bin Abi Thalib, yang mungkin secara politik dianggap kelompok oposisi oleh sebagian penguasa saat itu, jumlahnya relatif lebih sedikit di Syahihain dibandingkan riwayat dari jalur lain. Jadi, metode jarwah tandil yang katanya objektif itu bisa terpengaruh bias juga? Tujuannya memang objektif, tapi pelaksanaannya oleh manusia kan tetap nggak bisa 100% steril dari konteks ruang dan waktu. Bisa jadi ada faktor-faktor historis, politis, atau bahkan preferensi mazhab teologi tertentu
yang secara halus ikut mempengaruhi proses seleksi perawi atau hadis mana yang dianggap lebih aman atau lebih utama untuk dimasukkan. Ini bukan berarti menuduh Imam Bukhari atau Muslim nggak jujur ya, tapi lebih ke memahami bahwa karya mereka pun produk sejarah. Oke, poin yang menarik untuk direnungkan. Terakhir, soal dampak historisnya ke perkembangan keilmuan Islam. Apa yang diamati sumber kita? Sumber kita ini mengamati satu fenomena sejarah yang cukup menarik. Setelah proses kodifikasi hadis ini mapan dan kutub as-sittah jadi standar baku, kira-kira akhir abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 Masehi, kok sepertinya nggak muncul lagi ya figur-figur ulama fikih sekaliber para pendiri 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Ulama yang punya kapasitas mujtahid mutlak yang bisa membangun kerangka hukumnya sendiri secara independen dari awal. Oh iya ya, kenapa kira-kira menurut analisis sumber ini? Ada dugaan, ini mungkin berkaitan dengan ikatan yang kuat dari para ulama fikih generasi berikutnya terhadap korpus hadis yang sudah terkanonisasi dan berhierarki ini. Terutama keterikatan pada otoritas as-sahihain yang fokusnya banyak di ibadah tadi. Jadi karena udah ada kitab pegangan yang dianggap paling sahih, semangat untuk ijtihad mandiri jadi berkurang gitu? Mungkin begitu argumennya. Keterikatan pada teks-teks hadis yang sudah jadi dan berotoritas tinggi ini, secara tidak langsung mungkin sedikit banyak menghambat atau mengarahkan energi intelektual para ulama untuk lebih fokus pada penafsiran dan pengembangan detail dalam kerangka mazhab yang sudah ada, ketimbang membangun kerangka hukum istimbat baru yang benar-benar independen dan komprehensif seperti yang dilakukan para imam mazhab pendahulu mereka. Ini hipotesis ya, tapi cukup menarik untuk dipikirkan. Oke, kebayang sekarang peta persoalannya. Biar lebih nempel di kepala nih, bisa tolong rangkumin cepat nggak perbandingan ke-6 kitab ini? Mungkin fokusnya ke keketatannya sama cakupannya gitu. Boleh. Kita coba rangkum simple ya. Bukhari, juara ketat soal syarat perawi harus liko, fokus utama riwayat dan fikih tersirat, cakupan paling kuat di ibadah tapi mungkin kurang di isu lain kayak politik. Muslim, juga super ketat, syarat muasarah, tapi juaranya di penyajian yang sistematis dan rapi, fokus di riwayat dan teknik kompilasi. Cakupan juga kuat di ibadah, mirip Bukhari. Abu Dawud, fokus utamanya di hadis hukum, ahkam, kriterianya moderat, kadang masukin hasan do'if demi kelengkapan bab. Cakupan hukumnya luas banget. Tirmidzi, fokusnya paling luas, jami, hukum, akidah, sejarah, dan lain-lain. Kriterianya moderat, tapi inovatif banget soal klasifikasi hadis hasan. Cakupan topiknya paling beragam. Nasa'i, fokus utama di hukum ahkam. Dianggap paling ketat di antara kitab-kitab sunan, mendekati sahihain. Cakupan hukumnya juga luas dan berkualitas. Ibnu Majah, fokus utama hukum, ahkam. Kriterianya paling longgar, paling banyak memuat hadis do'if demi kelengkapan. Cakupan bab fikihnya paling lengkap, nutupin yang belum ada di kitab lain. Sip, mantep rangkumannya. Wah, kita udah jalan lumayan jauh ya ngobrolin ini. Dari mulai ngenalin apa itu kutub al-sittah, terus ngebongkar gimana rumit dan canggihnya metode cek keaslian hadis zaman dulu, ilmu hadis, jarh wa ta'dil itu. Terus kita bandingin si kembar tapi beda, al-sohihain sama adik-adiknya, kitab-kitab sunan, sampai akhirnya kita lihat juga sisi-sisi kritis soal hierarki, kemungkinan bias, dan dampaknya buat perkembangan pemikiran hukum Islam. Iya, semoga obrolan kita ini bisa ngasih Anda, para pendengar, perspektif yang lebih kaya ya. Jadi nggak cuma lihat kutub al-sittah itu sebagai kitab suci yang turun dari langit, tapi juga sebagai produk ijtihad ilmiah manusia yang luar biasa dengan segala kelebihan dan juga konteks sejarahnya. Nggak hitam putih lah pokoknya. Betul. Kita nggak bisa dan nggak boleh mengingkari kehebatan pencapaian metodologis para imam penyusun kutub al-sittah ini. Ketelitian Imam Bukhari, sistematika Imam Muslim, inovasi klasifikasi Imam Tirmidzi, kelengkapan Abu Daud dan Nasa'i, bahkan keberanian Ibnu Majah melengkapi bab fikih. Semuanya patut diapresiasi. Tapi, seperti yang diungkap sumber kita tadi, ada semacam tegangan atau tarik-menarik yang penting juga untuk kita sadari dan kelola dengan bijak. tarik-menarik antara apa dengan apa tuh? Sebagai warisan penting dengan kebutuhan kita untuk terus melakukan analisis kritis secara historis. Tujuannya, biar pemahaman dan penerapan ajaran Islam dari sumber-sumber ini tetap relevan dengan tantangan zaman. Hierarki itu misalnya, mungkin dulu adalah solusi brilian untuk menjaga kualitas dan memberikan panduan prioritas.
Tapi di sisi lain, kalau dipahami terlalu kaku, bisa juga jadi belenggu yang menghambat kelenturan dan dinamisme hukum Islam di masa kini. Apalagi kalau kita cuma terpaku di kitab teratas yang cakupan topiknya mungkin terbatas untuk menjawab semua masalah sekarang. Nah, ini jadi nyambung ke pertanyaan penutup yang mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda semua di rumah, yang terinspirasi dari analisis sumber kita tadi. Gimana ya caranya kita bisa secara seimbang menghargai otoritas dan kehebatan ilmiah Kutub As-Sittah, tapi di saat yang sama kita juga tetap punya keberanian intelektual untuk terlibat secara kritis. Kritis melihat konteks sejarah penyusunannya, kemungkinan bias yang mungkin ada di dalamnya, dan juga implikasinya bagi kebutuhan ijtihad di masa kini. Pertanyaan penting itu. Mungkin nggak sih, seperti yang sedikit disiratkan oleh sumber tadi. Salah satu kuncinya adalah mencoba memperlakukan otoritas koleksi ini tanpa kasta. Maksudnya, kita nggak cuma mengagungkan yang di puncak hierarki, tapi kita manfaatkan kekayaan metodologis dan informasi dari semua kitab dalam koleksi ini secara proporsional. Dari yang paling sahih di Bukhari Muslim, sampai hadis Hasan di Tirmidzi, bahkan mungkin hadis do'ef yang punya fungsi tertentu dalam melengkapi bab fikih di kitab sunan lain. Apakah dengan pendekatan yang lebih egaliter dan fungsional terhadap Kutub As-Sittah ini, kita bisa membantu memastikan hukum Islam terus hidup, dinamis, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman kita sekarang? Wah, itu refleksi yang dalam banget buat kita semua pikirkan. Ya, semoga jadi pemantik diskusi lebih lanjut ya. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan mendalam kita kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pembahasan menarik lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi